Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Baik, pada video kali ini kita akan membahas direct method atau disebut juga dengan metode langsung ya dari interpolasi. Kadang-kadang beberapa referensi juga menyebutkan interpolasi polinom. Alasannya karena di situ yang digunakan sebagai interpolannya atau yang menginterpolasinya itu adalah suatu fungsi polinom. Baik, bagaimana cara kerja daripada interpolasi polinom atau metode langsung ini? Kita langsung saja simak materinya. Pertama, sebelum kita masuk ke interpolasi polinom, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih sebetulnya interpolasi. Nah, interpolasi di sini itu adalah proses kita mau mencari nilai y pada nilai x yang tentu x-nya itu tidak diketahui atau tidak diberikan di situ. Padahal kita sebetulnya awalnya punya beberapa data di sini ya. Ada X0, Y0, ini pasangannya ya, X1, Y1, kemudian Xn sampai Yn. Nah, di sini tugasnya itu adalah menentukan bentuk atau menentukan fungsi ya, fungsi polinom yang dia bisa melewati semua titik-titik yang diberikan ya, melewati semua titik yang diberikan. Tentu saja di situ nanti akan kita gunakan untuk menebak ya, untuk mengaproksimasi nilai y pada nilai x yang tidak diketahui. Contoh seperti ini ilustrasinya. Ini kita awalnya punya data ya, datanya adalah x0 y0, kemudian ini ada x1 y1, kemudian ada x2 y2, x3 y3 dan seterusnya sampai xn yn. Nah, tugas kita di interpolasi ini adalah menentukan garis-garis ini tuh apa gitu ya. Garis kurva ini tuh fx ini tuh apa. Sehingga pada saat kita sudah mengetahui fx atau suatu fungsi yang fungsi tersebut menghubungkan titik-titik yang ada ya, titik-titik yang diberikan atau data-data yang ada ya. Nantinya kita bisa menerka nilai y di titik yang tentu itu tidak diberikan. Misalkan di titik ini kan, ini titik ini tidak ada di data ya. Jadi nanti kita bisa menentukan nilai xk, misalkan xk ini berapa nih. Sehingga nanti kalau kita sudah menemukan nilai f-nya, nilai fungsinya, atau bentuk fungsinya itu kita udah tahu, maka untuk menerka xk ini kita bisa mengetahui atau bisa bisa langsung substitusikan ke dalam fungsi yang sudah diketahui tersebut. Nanti kita akan punya fxk di sini. Nah, ketika ada dua istilah sebetulnya ya. Ketika xk-nya atau x yang akan kita tebak itu berada di antara data yang kita punya, katakanlah di sini x0 sampai xn. Nah, maka proses ini kita sebut sebagai interpolasi yang sekarang kita akan pelajari, interpolasi. Namun ketika xk-nya yang akan kita tebak itu ternyata berada di sebelah kirinya x0, artinya kalau ini ada x0 di sini, ini adalah x0, maka kita akan menebak di daerah yang sebelum x0, misalkan di sini xk-nya. Atau xk-nya itu sendiri berada di atas daripada xn. Data kita kan sampai xn di sini ya. Data kita di sini sampai xn. Nah, tapi kita mau menerka yang ada di luar daripada data kita, yaitu yang lebih besar daripada xn. Di sini kita mau terka xk di sini. Jadi xk-nya lebih besar dari xn. Nah, ini proses yang seperti ini kita sebut sebagai ekstrapolasi. Ekstrapolasi. Jadi ada dua ya, ada dua macam, ada interpolasi dan ada ekstrapolasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah interpolasi. Jadi kita akan menerka data yang ternyata di situ tidak diberikan ya. Data yang tidak ada, belum ada datanya. Dan dia bisa menghubungkan data-data yang tidak ada itu sendiri ya dengan adanya fungsi ini. Oke, nah itu adalah proses interpolasi. Uniknya berbeda dengan regresi di video-video sebelumnya. Kalau regresi itu ketika kita punya titik misalkan atau kita punya data, di sini ada data ya. Untuk regresi itu tidak perlu melalui semua titik yang diberikan, cukup dia ngambil rata-rata atau kecenderungan dari data tersebut ya.
Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat mana yang paling minimum errornya di situ ya. Nah, itu parameter daripada regresi. Ya. Jadi ciri khas daripada interpolasi ini kurva yang akan kita taksir atau yang akan kita jadikan sebagai alat aproksimasi itu dia melalui semua titik yang diberikan. Itu bedanya dengan regresi ya. Oke. Nah, siapa yang biasanya kita jadikan sebagai interpolan atau fungsi yang menginterpolasinya? Nah, biasanya yang akan kita gunakan atau yang biasa digunakan itu adalah polinomial, yaitu yang biasa dipilih sebagai interpolan. Kenapa kita pilih polinomial? Ya, karena polinomial itu adalah suatu fungsi yang mudah sekali untuk dievaluasi, kemudian mudah juga untuk diturunkan, dan mudah juga untuk diintegralkan. Nah, itulah alasan kenapa direct method di sini familiar juga dengan istilah interpolasi polinom ya, karena yang digunakan itu adalah bentuk polinom ya, bentuk polinom yang digunakan sebagai fungsi yang menginterpolasi. Oke, nah itu beberapa pengantar untuk interpolasi. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi ya tentang direct method atau interpolasi polinom di sini. Nah, awalnya kita punya data ya. Bayangan kita di sini ada kita memiliki data x0, y0, x1, y1 sampai xn, yn. Ini adalah data yang udah kita punya baik itu dari hasil analisis hasil penelitian ya lapangan ataupun misalkan kita punya suatu fungsi yang fungsi itu kita mau aproksimasi dengan menggunakan bentuk polinom gitu ya. Jadi nanti kita evaluasi beberapa titik lalu nanti kita hubungkan dengan menggunakan aproksimasi fungsi ini dengan menginterpolasinya. Nah, tentu yang akan kita gunakan nanti itu adalah suatu polinom ini, dan polinom ini karena kita bekerja dengan interpolasi ya, bekerjanya bukan regresi, maka si polinom yang ada di sini y sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat dan seterusnya sampai AN x pangkat n. Di sini dia harus melalui semua titik atau semua data yang diberikan gitu ya. Di sini ada datanya x0, y0. Nah, A0, A1-nya itu apa? A0, A1 sampai AN itu adalah konstanta real. Jadi dia boleh positif ataupun boleh negatif. Dan ini nanti kerjaan kita yang tentunya bagaimana cara kita menentukan nilai A0, A1 dan sampai ke AN. Itu adalah tugas yang akan kita lakukan pada pada saat kita menginterpolasi gitu ya. Dan kita mau mengkonstruksi fungsi yang bisa menginterpolasi. Nah, artinya apa? Artinya karena kita punya di sini ada A0, A1 sampai AN itu kan adalah suatu nilai ya. Itu adalah suatu suatu nilai koefisien ya, nilai koefisien dan tentunya belum ada nilainya. Artinya pada saat kita substitusikan x0 dengan y0 ke dalam polinom ini karena itu karakter dari interpolasi bahwa si data itu adalah ada di sini ya, ada di polinom, maka kita substitusikan ke sini sehingga nanti A0 dengan A1 itu adalah variabel jadinya. Sementara Y dengan X itu kan jadinya data yang kita punya itu ya, jadi angka gitu ya. A0, A1, AN ini jadinya malah jadi variabel dan itu kita berarti harus mempunyai apa? Kita harus men-setup n plus 1 persamaan. Ya, karena ini kan ada totalnya ada n plus 1 di sini. A0, A1 sampai AN itu ada totalnya adalah n plus 1. Sehingga di situ kita harus memiliki n plus 1 persamaan untuk menemukan n plus 1 konstanta. Gitu ya, untuk menentukan n plus 1 koefisien ini. A0, A1 dan seterusnya sampai AN ini. Ya. Sehingga nanti solusi yang kita miliki ya karena kita memiliki n plus 1 persamaan untuk n plus 1 konstanta. Nah, itu solusi yang akan kita miliki itu adalah solusi tunggal harapannya ya. Karena kita sudah memiliki syarat cukupnya adalah kita memiliki n plus 1 persamaan untuk menerka atau untuk men-solve untuk menyelesaikan masalah sebanyak n plus 1 konstanta atau variabel dalam hal ini nantinya. Nah, untuk menemukan nilai Y itu bagaimana? Nah, untuk menemukan nilai Y yang diberikan dari X itu nanti kita simple tinggal substitusikan saja nilai daripada X itu ya.
nilai daripada X ke polinom yang ada di sini setelah nanti kita ketemu atau setelah kita menemukan nilai A0, A1, dan AN-nya. Jadi kerjaannya cuma ini aja ya. Jadi kita men-setup n+1 persamaan ya untuk menemukan n+1 konstanta. Artinya nanti kita substitusikan data-data yang ada ke sini ya, kita substitusikan data-data ke bentuk polinomnya hingga nanti kita dari sana akan memiliki secara langsung n+1 persamaan ya, n+1 persamaan, dan itu bisa kita temukan nantinya n+1 konstanta. Nah, setelah kita menemukan n+1 konstanta ini A0, A1 sampai AN itu, maka nanti si fungsi yang kita sudah konstruksi tersebut itu bisa menemukan atau bisa digunakan untuk menemukan nilai Y ya. Nilai Y untuk X tertentu yang diberikan di situ, mau X yang berapa. Ya caranya nanti simple, tinggal kita substitusikan saja nilai X-nya ke polinom yang sudah kita konstruksi tersebut. Begitu. Oke, nah begitu saja teori dasarnya. Jadi coba kita sekarang masuk ke dalam contoh ya, agar lebih jelas ya. Kita mulai dari metode langsung yang interpolasi linier aja dulu ya. Di sini kita punya catatan ya, ada catatan kecepatan ya sebagai fungsi daripada waktu. Jadi ini ada kecepatan apa? Kecepatan roket ya. Kecepatan roket dia naik ke atas. Itu diberikan pada tabel pertama ini. Jadi T-nya pada saat T-nya 0, maka kecepatannya pun 0 gitu ya. Pada saat T-nya di waktu detik ke-10, maka kecepatannya di sini yang tercatat itu adalah 227,004 gitu. Kemudian dan seterusnya sampai pada detik ke-30 kecepatannya udah sampai ke 901,67. Nah, kalau kita sajikan dalam bentuk tabel dalam bentuk grafik ya di bidang Cartesius, nantinya seperti ini. Ini adalah waktunya, kemudian ini adalah kecepatannya, dan ini adalah yang hijau, dot hijau ini adalah data-data yang kita punya, yang kita catat di sini. Nah, justru pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini adalah temukan kecepatan atau carilah kecepatan pada detik ke-16 gitu. Detik ke-16 ini kan tidak tercatat di sini ya. Jadi tentunya di situ kita harus apa? Kita harus melakukan interpolasi. Nah, cuman di sini ditentukan yang harus digunakan untuk menginterpolasinya itu adalah interpolasi yang linier. Oh, berarti linier itu berarti dia hanya memerlukan 2 buah titik untuk untuk menentukan datanya kan. Karena kita punya apa? Pada saat kita mau menginterpolasi ini yang linier, ya ini linear interpolation ya, berarti kan bentuknya itu ini ada V ya, berarti kita pakai V juga. Berarti bentuknya itu adalah VT-nya adalah A0 ditambah dengan A1T. Udah seperti ini. Nah, di sini kita ada 2 konstanta nih, A0 dengan A1 ya. A0 dengan A1 itu artinya apa? Itu artinya kita butuh 2 data untuk menebak atau untuk mengkonstruksi fungsi ini untuk menentukan nilai A0 dan A1-nya berapa. Jadi kita butuh 2 data di sini. Mana yang akan kita pilih 2 data tersebut? Ya tentunya karena kita bisa langsung lihat dari soal yang ditanyakan itu adalah di T16, maka data yang akan kita pilih itu adalah data yang memuat 16. Berarti di sini adalah 15 sampai 20 karena di sini ada 16 ya setelah 15 itu. Oke, berarti kita pilih di sini T-nya adalah 15 ya. Kemudian VT-nya kalau 15 di sini bisa kita lihat 362,78 gitu ya. Kemudian T yang keduanya itu adalah 20 PT-nya atau kecepatannya 517,35. Oke, nah ini adalah nilai yang kita pilih ya, nilai fungsi fungsi kecepatan yang kita pilih. Baik, untuk itu selanjutnya apa? Selanjutnya kita sudah punya ini ya, kita akan memiliki memiliki fungsinya A0 plus A1T di sini kan. Nah, kita langsung substitusikan saja ya. Nilai data yang tadi kita pilih itu kita substitusikan langsung ke fungsinya ke sini. Berarti T ini V15, berarti T yang ada di sini ganti dengan
15. Jadinya kita punya A0 plus A1 15 sama dengan 362,78 itu dari tabel ya. Ini dari tabel tadi di sini ada 362,78 yang ini yang tadi kita tulis. Kemudian 20 itu pasangannya 517,35. Jadinya di sini A0 tambah A1 kali 20 sama dengan 517,35. Nah, ini disubstitusikan lagi data yang kedua terhadap ke T-nya. Sehingga dari sini kita punya apa di sini ya? Kalau kita lihat di sini kita memiliki sistem persamaan linier, ya kan? Kita memiliki sistem persamaan linier. SPL-nya berbentuk apa? SPL-nya di sini kita bisa lihat ini ada satu atau saya tulis di atas saja ya, mungkin karena nggak cukup kalau di situ. Ini jadinya 1, 1, kemudian ini ada 15, kemudian ada 20. Ya, ini adalah A0, kemudian ini ada A1, itu sama dengan yang ini adalah 362,78, kemudian ini 517,335 ya. Nah, jadinya kan seperti ini ya. Jadi dari sini itu kita memiliki sistem persamaan linier. Ya, kalau sudah menjadi sistem persamaan linier seperti ini, kita bisa selesaikan dengan yang kita bisa ya untuk menyelesaikan SPL. Tapi kalau dua persamaan saja kan bisa kita gunakan eliminasi substitusi ya. Eliminasi ya. Plus substitusi. Kita bisa pakai itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan A0 dan A1-nya gitu. Atau kita juga bisa menggunakan yang agak agak canggih sedikit ya, selain daripada eliminasi substitusi, bisa kita gunakan juga eliminasi Gauss gitu ya. Ini eliminasi Gauss. Ya, kamu bisa pakai eliminasi Gauss ataupun eliminasi Gauss-Jordan. Tapi ya ini kan masih sederhana lah ya. Ini masih dua persamaan ya. Kalau dua persamaan sih sebetulnya eliminasi dan substitusi saja sebetulnya cukup ya. Sehingga nanti kalau kita lakukan eliminasi dan substitusi, nantinya kita akan memperoleh nilai A0 sama dengan min 100,93. Kemudian A1 sama dengan 30,914. Detail daripada eliminasi substitusi ataupun eliminasi Gauss itu tidak ditampilkan lagi di sini karena sudah dibahas di video sebelumnya untuk materi eliminasi substitusi ataupun eliminasi Gauss ya, Gauss ataupun operasi baris elementer. Itu ada juga di aljabar ya untuk operasi baris elementer. Nah, setelah kita memiliki nilai A0 dan A1 di sini, maka langkah berikutnya adalah apa? Substitusikan saja A0 dengan A1 ke dalam fungsinya ke V di sini. Kita ganti A0-nya dengan min 100,93 yang ini, kemudian A1-nya adalah 30,914 T jadinya. Dan fungsi ini, fungsi VT ini yang tadi kita udah ganti A0 dan A1-nya di sini, itu berlaku untuk T yang berada pada interval 15 sampai 20. Sehingga ketika kita mengatakan berapa kecepatan roket tersebut di T sama dengan 16, kita tinggal ganti aja T-nya yang di sini sama dengan 16. Jadinya V16 itu sama dengan min 100,93 yang ini ditambah dengan 30,914 dikali T. T-nya itu adalah 16. Jadi kita punya hasilnya adalah 393,7 meter per detik. Nah, itulah cara kita menyelesaikan masalah interpolasi linier ya. Lalu bagaimana kalau yang akan kita gunakan itu bukan interpolasi linier, melainkan interpolasi Interpolasi kuadrat misalkan ya. Nah, ini kita lihat contoh yang sama ya untuk menentukan kecepatan roket di T sama dengan 16 ya, di detik ke T sama dengan 16, itu kita akan gunakan quadratic interpolation atau interpolasi kuadrat ya. Nah, datanya masih sama di sini, tapi yang perlu kita perhatikan bahwa kalau kuadrat itu kan kita memiliki ada 3 ya, ada 3 variabel atau ada 3 konstanta ya. Kalau kita tuliskan VT karena ini pakai V ya fungsinya, jadi kita pakai V juga di sini. V sama dengan A0, kemudian ditambah dengan A1T, kemudian ditambah dengan berapa? A2T kuadrat. Nah, ini adalah fungsi polinom derajat 2 kan ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 1, 2, dan ini ada 3. Ada 3 konstanta ya, ada 3 koefisien di sini. A0, A1, A2 gitu ya. Nah,
karena di sini apa namanya belum ditentukan, maka kita harus memiliki 3 persamaan. Bagaimana men-setup 3 persamaan tersebut? Ya berarti kita harus memiliki 3 titik ya. 3 titik data yang akan kita gunakan di sini ya. 3 titik data. Nah, 3 titik data itu mana saja? 3 titik data itu ya karena kita di sini adalah ini keperluannya kan untuk menjawab ya. Jadi keperluannya untuk menjawab gitu ya. Jadi menjawab T sama dengan 16 itu berapa di sini. Nah, berarti kita lihat 16 itu ada di mana? 16 itu ada di sini posisinya. Oke, ini adalah T sama dengan 16. Lalu 3 data yang kita ambil itu yang mana? Ya tentunya yang mencakup atau yang memuat angka 16. Ya diantaranya adalah 15 dengan 10. Ini udah pasti ini. 15 dengan 10 itu harus ikut ke dalam titik yang untuk mengaproksimasi nilai A0, A1 dan A2 ini gitu ya. Nah, tapi berikutnya kita masuk ke mana ini ya? Kita masuk ke apakah ke 10 atau ke 22,5. Nah, disarankan di sini bahwa untuk menentukan titik berikutnya atau titik yang ketiga itu cari nilai yang terdekat dengan yang ditanyakan. Di sini kan yang ditanyakan adalah 16 ya, 16. Cari yang selisihnya lebih kecil. Nah, 16 ke 10 itu selisihnya adalah 6, ya kan? Kemudian 16 ke 22,5 itu selisihnya atau jaraknya itu adalah 6,5. Nah, mana yang paling kecil di antara 6,5 dengan 6? Jarak yang paling kecil ya tentu yang ini, yang ke-10. Maka dari itu kita pilih sekarang data yang ini. Jadi 3 data tersebut itu adalah T yang 10, kemudian T yang 15, dan T yang 20, di mana VT-nya sudah ada di sini ya. Ini adalah V10-nya. Kemudian ini adalah V berapa ini? V15-nya. Kemudian yang ini adalah V20. Oke. Nah, jadi kita udah memilih 3 buah data ya. Kita memilih 3 buah data. Nah, lalu kalau kita sudah memiliki 3 buah data, kita tinggal substitusikan aja ketiga data tersebut ke dalam bentuk ini ya, ke dalam bentuk kuadrat yang kita gunakan sebagai interpolannya. Nah, di sini VT-nya adalah A0 plus A1T plus A2T kuadrat yang tadi kita tuliskan. Lalu dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah sistem persamaan linier lagi kan. Ini adalah sistem persamaan linier yang isinya kalau kita konstruksi atau kita convert ke dalam bentuk matriks berarti kan ini adalah 1, 1, 1, kemudian yang ini adalah 10, kemudian 15, kemudian 20, dan ini adalah ya 10 kuadrat, saya tulis saja begini ya, 15 kuadrat dan 20 kuadrat biar enggak terlalu lebar. Ya, ini nanti kan adalah angka ya. Ini adalah bentuk matriksnya, ini vektor variabelnya A0, kemudian ini A1, dan ini adalah A2. Oke. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan yang ruas kanannya 227,04, kemudian 362,78, kemudian 517,35. Oke, nah ini udah menjadi bentuk sistem persamaan linier ya. Lagi-lagi dari sini kita bisa kita bisa menyelesaikan dengan cara apa? Dengan banyak ya. Di sini setelah SPL ini kalau udah sampai ke SPL kita bisa menggunakan metode apa? Bisa menggunakan metode eliminasi ya, eliminasi Gauss ya, misalkan eliminasi Gauss atau misalkan eliminasi Gauss-Jordan juga ya. Gauss-Jordan itu mungkin juga ya. Kemudian ada apa lagi? Aturan Cramer misalkan ya. Kita bisa pakai itu tuh, manfaatkan semua materi tentang solusi SPL yang sudah dipelajari di video sebelumnya tentang ya di numerik juga udah ada ya, ada dekomposisi LU gitu ya. Kemudian ada yang ini eliminasi Gauss, ada eliminasi Gauss-Jordan, atau kalau di aljabar linearnya kita bisa nemuin tentang operasi baris elementer atau melalui inverse matrix, ya, banyak sekali ya. Dan ini ya aturan Cramer salah satunya yang ada di aljabar linear juga ya. Nah, pokoknya kalau udah sampai ke sini kita bisa bebas menggunakan metode apa saja ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Dan itu nanti kita akan peroleh A0-nya berapa, A1-nya berapa, dan A2-nya gitu.
Nah, ini kalau kita selesaikan masalah ini, kita dapatnya A0-nya adalah 12,05, A1-nya adalah 17,733, dan A2-nya itu adalah 0,3766. Nah, lalu kita substitusikan A0, A1, A2 ke dalam bentuk persamaan ini yang akan kita gunakan untuk mengaproksimasi ya. Jadi A0-nya diganti, kemudian A1-nya udah ini, A2-nya juga udah diganti di sini 0,3766. Sehingga jangan salah bahwa persamaan ini itu berlaku untuk apa? Karena kita akan pakainya interpolasi ya. Jadi ini berlaku untuk 10 sampai 20 ya untuk T dari apa untuk T yang berada pada interval 10 sampai 20 termasuk 10 dan 20-nya itu sendiri. Lalu karena kita mau menerka berapa? Menerka 16 di sini ini adalah ilustrasinya ya. Menerka angka 16 ini berapa hasilnya? Maka kita tinggal substitusikan saja si T-nya itu sama dengan 16 ke dalam persamaan yang sudah kita konstruksi ya. Di sini ada 16 dan ini ada 16 kuadrat, tinggal kita hitung hasilnya adalah 392,19 meter per detik. Nah, berikutnya di sini yang berbeda dengan metode-metode sebelumnya dari materi metode numerik ini ya, itu yang berbeda di interpolasi adalah penghitungan error. Ya, kalau sebelumnya itu kita gunakan per iterasi ya. Jadi iterasi kalau error aproksimasi terhadap solusi aproksimasi itu ya terhadap solusi hampiran itu selisihnya itu antara selisih saat ini dikurangi dengan selisih sebelumnya begitu kan. Nah, kalau di interpolasi di sini itu yang kita gunakan adalah ini interpolasi yang derajatnya paling tinggi dikurangi dengan interpolasi yang derajatnya rendah dibagi dengan yang saat ini ya. Saat itu tuh yang tertinggi di saat ini ya. Kalau kita punya di saat ini kita bekerja dengan interpolasi kuadrat, maka kita bisa hitung nih error daripada error relatifnya di sini. Gimana caranya? Ya kita hasil daripada kita selisihkan hasil daripada orde interpolasi kuadratik orde 2 dikurangi dengan dikurangi dengan hasil daripada polinom atau interpolasi linier yang ini dibagi dengan yang kuadrat dikali dengan 100% hasilnya adalah 0,3810%. Nah, itulah yang dikatakan sebagai absolute relative approximate error gitu ya atau ini adalah epsilon A. Ya. Nah, itu cara ngitung errornya ya. Berbeda dengan yang sebelumnya yang kita gunakan itu adalah apa? Adalah iterasi ya. Iterasi saat ini dikurangi dengan iterasi sebelumnya dibagi dengan iterasi saat ini. Ya, pada dasarnya ini juga sama ya seperti iterasi seperti itu ya. Cuman bekerjanya dengan orde di sini ya. Karena ada nggak beriterasi di sini ya, hanya ada ordenya. Orde yang sekarang itu di sini adalah kuadrat dikurangi dengan yang linier, artinya yang sebelumnya dibagi dengan yang hasil daripada yang interpolasi kuadratik. Oke, nah seperti itu untuk interpolasi kuadrat ya. Berikutnya kalau kita lihat lebih jauh lagi ya untuk menghitung error juga ya, kita latihan di sini. Kita bisa gunakan interpolasi kubik di sini. Ya. Nanti kita bisa hitung errornya setelah kita punya hasil daripada interpolasi kubik. Di sini sama soalnya yaitu untuk menentukan kecepatan roket ya di T sama dengan 16. Ya, ini tadi gambar datanya. Nah, yang membedakan apa di sini? Yang membedakan adalah pemilihan daripada titik yang kita butuhkan di sini. Karena kita mau bekerja dengan interpolasi kubik ya. Interpolasi kubik itu berarti kita memiliki berapa? Memiliki 4 parameter ya. Jadi VT-nya itu adalah apa? VT-nya di sini adalah A0 ya, ditambah dengan A1T, kemudian ditambah dengan A2T kuadrat, ditambah dengan A3T pangkat 3. Nah, perhatikan bahwa kita di sini memiliki apa? 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita memiliki 4 variabel atau 4 koefisien ya. Koefisien atau konstanta di sini A0, A1, A2 dan A3 di situ ya ada 4. Maka karena ini ada 4 persamaan, akibatnya kita harus memiliki 4 data ya yang bisa memuat T sama dengan 16. Di sini 4 data itu mana saja? Ya, tadi kita punya di sini 16 antara 15 dengan 20, yang bagian ini itu wajib betul adanya karena 15 dengan 20 itu memuat angka 16.
Nah, lalu berikutnya tadi kita udah pilih pada saat 3 kita pilih yang ini karena selisihnya hanya 6. Nah, sekarang apakah harus ke 0? Ini selisihnya berapa? 16 ataukah harus ke 22,5 yang selisihnya hanya 6,5 di sini ya. Nah, ini hanya 6,5. Nah, ini 16. Maka yang kita pilih karena ini adalah yang paling kecil 6,5 selisihnya, maka kita pilih 22,5. Jadi yang kita pilih datanya adalah T10, kemudian T sama dengan 15, kemudian berikutnya T sama dengan 20, dan T berikutnya adalah 22,5, di mana VT-nya itu ada di tabel. Di sini ada VT V10-nya, yang ini V10 begitu. Kemudian yang ini adalah V berapa ini? 15, yang ini adalah V-nya 20, kemudian yang ini adalah V dari 22,5. Oke, nah ini data-data yang akan kita gunakan untuk proses konstruksi fungsi yang bisa mengaproksimasi data tersebut ya, yang bisa menginterpolasi data tersebut. Oke. Nah, gimana cara kerjanya? Perhatikan sama ya, sama cara kerjanya seperti yang sebelum-sebelumnya di kuadrat atau di order yang lebih rendah. Nah, untuk order 3 pun sama, kita substitusikan data yang kita punya ke dalam fungsi ini karena tadi kita pilih apa? Kita pilih 4 data ya, 10, 15, 20, dan 22,5. Makanya kita memiliki 4 buah persamaan. Ya, ini udah clear. 4 buah persamaan untuk 4 konstanta. Itu mungkin ya seperti itu, dan kemungkinan solusinya adalah tunggal ya. Nah, kalau kita sajikan dalam bentuk matriks yang ini tuh apa? Sebetulnya dia adalah ya seperti ini, 1, 1, 1, 1, ini ada 4 kali 4 berarti ya. Kemudian yang ini adalah 10, 15, kemudian 20, kemudian yang ini adalah 22,5. Lalu yang ini kuadratnya 10 ya. Ini 10 kuadrat, kemudian ini ada 15 kuadrat, kemudian ini 20 kuadrat, dan yang ini 22,5. Berikutnya yang ini adalah 10 pangkat 3, kemudian yang ini adalah 15 pangkat 3, ini juga 20 pangkat 3, dan berikutnya di sini adalah 22,5 pangkat 3. Nah, inilah matriks koefisiennya di sini A misalkan. Lalu matriks variabelnya apa? Variabelnya sekarang adalah A0-nya, A0, A1, dan A2, kemudian A3. Nah, di sini ada 4 ya. Jadi ini bisa diselesaikan ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan ini isinya ruasnya ini 227,04 gitu ya. Kemudian berapa? 362,78, 362,78, 517,35, kemudian 602,997. Nah, ini kan udah dalam bentuk SPL ya, sistem persamaan linear. Lagi-lagi seperti tadi ya, kita bisa pilih beberapa metode untuk menyelesaikan SPL ini ya. Saya ulang, kita bisa menggunakan eliminasi Gauss ataupun eliminasi Gauss-Jordan, ataupun kita bisa menggunakan yang inverse misalkan kalau memungkinkan ya, atau kita juga bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan aturan Cramer ya dengan ekspansi kofaktor tentunya ya, karena di sini kan 4 kali 4 ya. Kemudian apalagi dekomposisi LU ya, udah kita bahas juga dekomposisi LU di video sebelumnya di metode numerik itu ya, di playlist metode numerik. Nah, kalau udah sampai ke SPL ini, kemudian kita solve ya, hasilnya itu adalah A0-nya min 4,2540, A1-nya adalah 21,266, A2-nya 0,13204, dan A3-nya adalah 0,005437. Oke, nah jadi nanti kurang lebih grafiknya akan seperti ini karena dia punya apa? Dia harus melalui ke 4 titik ini. Ya, begitu ya. Nah, kalau kita sudah menemukan A0, A1, A2, dan A3, maka langkah berikutnya A0, A1, A2, A3 ini kita substitusikan ke fungsinya, ke sini, fungsi kecepatannya. Sehingga nanti kita memiliki bentuk fungsi kecepatan VT sama dengan ini, min 4,2540, dan seterusnya yang berlaku untuk interval T yang berada pada interval 10 sampai 22,5 ya. Karena apa? Karena tadi kita membangunnya dari data ini kan, dari data yang berada di antara 10 sampai 22,5.
Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menebak nilai T sama dengan 16 tadi? Karena yang ditanyakan kan adalah T sama dengan 16. Ya, berarti kita tinggal substitusi saja T-nya ke sini, 16-nya ke T. Kita substitusikan 16-nya ke T sehingga nanti kita dapat 392,06. Nah, bagaimana cara kita menentukan error? Sama dengan sebelumnya, kita hitung setelah kita hitung interpolasi kubik ya, kita selisihkan antara hasil daripada interpolasi kubik dengan hasil interpolasi kuadrat dibagi dengan interpolasi kubik. Di sini hasil daripada interpolasi kubik dikali dengan 100%, hasilnya adalah ini, seperti ini ya, 0,03326,9% di situ. Nah, kurang lebih grafiknya seperti ini ya. Di sini ada 16. Nah, ini 16 yang ada garisnya ke sini 16. Dia nanti hasilnya kalau 16 itu adalah kecepatannya 392,006 di daerah sinilah ya, 392,006. Oke, nah itu adalah cara kita menerka. Nah, yang menarik di sini karena tadi kita di awal kita punya statement bahwa polinom itu bisa diturunkan dan bisa diintegralkan dengan mudah ya. Maka dari sini ini adalah fungsi kecepatan. Masih ingat ya, ini adalah fungsi kecepatan. V ini adalah fungsi kecepatan. Nah, ketika kita ketika kita ditanya jarak tempuhnya berapa ataupun misalkan percepatannya berapa. Nah, dari sini dari bentuk V ini kan bisa kita bisa kita selesaikan begitu ya. Karena ini adalah suatu polinom yang sangat mudah dievaluasi ya. Dievaluasi itu yang ini seperti ini 16 ya. Dengan mudah kita evaluasi ataupun kita juga bisa menyelesaikan tentang integralnya ataupun turunannya kalau dia berupa polinom ya. Dan itu dilakukan dengan sangat sangat mudah begitu ya. Oke, nah kalau kita bandingkan ya antara kubik ya ini adalah perbandingannya, tabel perbandingannya ini orde 1. Di orde 1 kan belum ada relatif error ya, belum ada relatif aproksimasi error. Nah, di sini karena tidak ada orde sebelumnya kan. Ini orde 1 itu orde yang pertama. Kemudian orde yang keduanya, orde 2 dapat nih hasilnya kecepatannya adalah 392,19. Itu artinya kita bisa menghitung error di sini dengan iterasi yang sebelumnya. Sebelumnya adalah 393,7. Berarti ini dikurangi dengan yang ini ya, 392,19 dikurangi 393,7 itu dibagi dengan yang ini ya, 392,19. Jadi hasilnya di sini absolute relative approximate error 0,38410%. Nah, tadi juga kita sudah menghitung di orde 3 nih, di orde 3 392,06. Maka kita bisa punya apa? Kita bisa punya errornya kan. Dari sini 392,06 dikurangi dengan yang ini 392,19. Lalu kita bagi dengan yang ini 392,006 sehingga nanti hasilnya adalah 0,033269. Nah, ini kalau sudah sampai sini kita bisa lihat bahwa orde 3 di sini lebih kecil ya errornya dibandingkan dengan yang sebelumnya 0,3, kalau yang ini adalah 0,03. Nah, kita jawab yang tadi ya tentang jarak tempuh daripada roket tersebut ya. Kecepatan roket kan tadi udah tahu. Nah, kecepatan kan ini tadi ya. Kecepatan roketnya adalah V yang ini tadi udah dikonstruksi ya, min 4,3810, 2 ini T ya, kemudian ditambah dengan 0,13064 T kuadrat, ditambah dengan yang ini ya, itu berlaku untuk 10 sampai 22,5 intervalnya. Nah, sementara kalau kita ingin menentukan kecepatan ataupun jarak tempuh daripada roket dari T sama dengan 11 sampai ke T sama dengan berapa nih 16 detik itu berapa, kita tinggal integralkan dari sini dengan batas dengan batas bawahnya adalah 11, batas atasnya adalah 16. Artinya S16 dikurangi dengan S11 itu adalah integral daripada 11 sampai 16 VT dt. Begitu ya. Nah, sekarang kalau VT-nya adalah suatu polinom, maka untuk pengintegralan kan sangat sederhana ya. Ini yang ini aja, T jadinya T kuadrat plus per 2 gitu ya. Ini T kuadrat jadinya T pangkat 3 per 3. T pangkat 3 jadinya T 4 per 4. Ya. Nah, dari sini kita evaluasi di batas bawahnya adalah 11 dan batas atasnya adalah 16. Sehingga dari situ kita memiliki jarak tempuhnya itu adalah 1605 meter. Nah, itu adalah jarak tempuh.
Nah, kalau kita sudah tahu kecepatannya, berarti kan kita juga bisa tahu apanya? Kita bisa tahu percepatannya. Kalau ini adalah fungsi posisinya dengan cara apa? Dengan cara kita integralkan. Tapi berikutnya yang ini, kalau kita mau mencari percepatannya ya, untuk mencari percepatan berarti sama dengan 16, itu kita carinya apa? Carinya adalah turunannya. Dan fungsi V ini lagi-lagi karena dia adalah polinom, maka kita sangat terbantu dengan fungsi aproksimasi yang berbentuk polinom ini karena pada saat kita mau mencari akselerasi ataupun apa kecepatan, maka kecepatan di sini adalah turunan daripada kecepatan di situ ya. Berarti ini kalau kita turunkan apa? Turunan dari bentuk V ini kan artinya nah kalau kita turunkan kan berarti ini enggak 0 ya turunannya, kalau yang ini turunannya adalah 21,266. Oke, T ini sorry ini salah di sini harusnya 21,266 ya ini harus dibenarin ini 21,266 ditambah dengan yang ini ya. Ini kan 21,266 T ya diturunin. Yang ini kalau diturunkan berarti 2 kali 0,13204. Jadinya 0,26130 gitu ya. Kemudian yang ini 3 kali ini berarti ya 3 kali jadi 0,016382 T kuadrat di sini. Yang ini T kuadrat, yang ini jadinya T saja. Untuk 10T untuk interval dari 10 sampai 22,5. Kita bisa menggunakan fungsi percepatan yang ini. Oke, berarti kalau ditanya tadi percepatan di T sama dengan 16, maka kita tinggal substitusikan saja 16-nya ke dalam bentuk A ini. Jadi A16-nya adalah, nah ini betul yang ini, 21,266, kemudian dikali ditambah dengan 0,26408 kali 16, nah ini juga perlu direvisi ya. Kemudian yang ini 0,016382. Nah, ini agak beda dikit penulisannya. Ini yang apa namanya? 82 yang ini 0,04. Ya, tapi intinya kan seperti itu ya. Di sini kita tinggal substitusikan saja apanya? Kita tinggal substitusikan apa namanya? Nilainya 16 ya. Dan ini udah menjadi percepatan ya kan karena ini udah fungsi A di sini ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 29,665 meter per detik kuadrat. Jadi percepatannya dia sampai ke hampir 30-an ya, 30 meter per detik kuadrat gitu ya. Nah, itu kalau yang kita gunakan sebagai interpolan itu adalah polinom. Jadi dengan polinom ini ya untuk direct method jadinya lebih mudah ya, lebih mudah untuk diturunkan, lebih mudah untuk dievaluasi, lebih mudah juga untuk diintegralkan. Oke. Nah, sampai di sini untuk video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.